Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel kami. Apa kabar semua teman-temanku? Semoga senantiasa kita diberkahi dengan kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, dan dilancarkan segala urusan. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, di video kali ini saya ingin membuat cemilan versi aku atau ala-ala saya. Bahan dasarnya adalah pisang, tapi namanya lucu, roket pisang ya, kroket pisang. Tapi nanti bisa jadi dinamakan bola-bola pisang. Nanti kan ada dua versi, kemungkinan nanti yang satu saya akan isi dengan coklat batang dan lainnya akan saya isi dengan sayur, begitu ya. Semoga ini juga bisa menginspirasi buat ibu-ibu atau teman-teman semua dan terhibur dengan videonya. Tapi jangan lupa untuk dibantu like, comment, subscribe, karena subscribe itu membuat kami semangat untuk membuat menu-menu lain. Nah, inilah bahan-bahan dasarnya teman-teman. Bahan dasar utama adalah pisang yang sudah sangat matang. Jadi kita manfaatkan pisang yang benar-benar sangat matang seperti ini ya. Nah, kemudian ada coklat batang. Nah, ini yang saya nanti buat isian kroket ya. Nah, bumbu-bumbunya seperti ini. Ini adalah kentang yang sudah saya iris kotak sama apa ini namanya, wortel ya. Nah, bumbu-bumbunya untuk ini adalah ada merica bubuk, ada kaldu, ada gula, ada garam ya. Kemudian di sini saya irisin bawang putih, bawang merah, saya kasih daun seledri sedikit sama daun bawang. Ini versi saya ya. Kalau bunda-bunda tidak suka dengan seledri boleh gak dikasih ataupun daun bawang. Sebaliknya begitu ya. Jadi ini versi saya. Nah, kemudian bahan lainnya adalah ini tepung panir. Kemudian tepung maizena, juga ada tepung terigu. Nah, ini nanti untuk bahan campuran, juga bahan untuk yang mau digoreng ya. Nah, ini apa itu? Ini adalah tepung maizena. Dan masih ada lagi yang belum saya ambil adalah susu bubuk ataupun susu cair ya. Nah, saya mau masak ini dulu karena ini harus didinginkan dulu ya. Nah, kita sudah nyalakan api, kita kasih minyak, kemudian kita tumis bawangnya teman-teman. Kita tumis bawangnya sebentar, kemudian bawang merah. Kita tumis dulu. Nah, ini bawangnya sudah harum dan berubah warna. Kemudian kita masukkan kentang dan wortelnya yang sudah diiris dadu-dadu kecil gitu ya, kotak-kotak kecil. Nah, kemudian kita aduk-aduk dan kemudian bumbu-bumbunya kita masukkan kayak gula, bubuk kaldu, merica bubuk, dan garam. Ini ya teman-teman ya. Nah, kita aduk-aduk, kemudian kita masukkan daun bawang, terus blek ya teman-teman ya. Nah, blek. Ini saya kasih seledri itu biar ada seger-segernya gitu, tapi kalau teman-teman nggak suka juga nggak usah ya. Kemudian kita kasih ayam. Terakhir nanti kita kasih tepung maizena untuk kekentalannya ya teman-teman ya. Jadi kita kasih
air dulu biar mateng. Wortel sama kentangnya begitu ya. Kita tunggu sampai matang dulu, habis itu kita. Nah, ini sudah matang. Kemudian kita kasih tepung maizena, ini kira-kira 1 sendok teh. Kita kasih air seperti ini, kita aduk, kemudian kita masukkan. Nah, ini tujuannya untuk mengentalkan ini teman-teman. Jadi kita aduk-aduk seperti ini. Nah, akhirnya kan kental ya. Nah, jadinya seperti ini, menggumpal gitu ya. Jadi nanti biar mudah untuk menyetaknya gitu ya. Nah, seperti ini. Ini dan rasanya sudah pas ya teman-teman. Ada manis-manisnya. Nah, ini saya kira udah matang. Ini harus didinginkan dulu. Kenapa saya harus kemudian ini pisangnya akan aku potong-potong, kemudian dikukus ya teman-teman ya. Dikukus. Nah, nanti di jur gitu ya. Nah, kita potong-potong seperti ini. Karena ini sudah matang teman-teman, jadi kita manfaatkan ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu kan kalau lihat pisang seperti ini udah males gitu ya, karena udah matang sekali. Jadi kita manfaatkan untuk jadikan makanan yang enak. Nah, ini nanti mungkin bisa membantu ibu-ibu ketika ada kegiatan, misalnya ada pengajian, ada kumpulan seperti PKK, tahlil dan lain sebagainya. Itu kalau pisang identik biasanya kan digoreng ataupun dibuat isi nagasari. Nah, bisa dibikin seperti ini, itu cantik dan menarik dan tidak kalah enak teman-teman. Jadi kita potong-potong seperti ini, kemudian nanti kita kukus. Saya sudah memanaskan air untuk mengukus ya. Nah, begitu teman-teman. Semoga kita sharing kali ini bisa membantu teman-teman. Nah, begitu ya. Nah, apa kabar buat teman-temanku semua? Terima kasih yang sudah membantu saya untuk subscribe. Yang baru hadir atau yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Terima kasih atas dukungannya. Tanpa kalian kami tidak bisa apa-apa. Begitu ya teman-teman. Nah, kita potong-potong sampai habis seperti ini, kemudian kita kukus. Nah, kita cuci dulu ya karena ini kotor. Nah, seperti ini. Loh, sebetulnya nggak rusak teman-teman, cuma kulitnya aja hitam. Jadi kan eman tolek dibuang. Kita kukus seperti ini ya teman-teman ya. Ini semuanya 15 biji pisang. Nah, nanti kan sesuai dengan ukuran tepungnya ya teman-teman. Kita kukus seperti ini itu sampai matang, sekitar memakan waktu 5 atau 7 menit tergantung besar kecilnya pisang ya teman-teman ya. Kita kukus seperti ini, kemudian kita kukus sampai mateng. Nah, ini kelihatannya sudah mateng teman-teman pisangnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita matikan kompor. Kita ambil, ini sangat panas ya teman-teman ya. Jadi kita ambil semuanya, taruh di sini piring ya. Nah, kemudian ini selagi masih panas, kita kupas ya teman-teman ya. Ini sangat panas sekali, jadi harus hati-hati. Panas banget teman-teman. Supaya apa, nanti untuk melunaknya itu mudah gitu ya, untuk ngejur lah istilahnya teman-teman ya. Jadi masih panas begini, kita harus ngupas, harus pelan-pelan. Ini sangat panas ya teman-teman. Nah, panas sekali. Kita kupas sampai habis. Nah, ini setelah dikupas ya teman-teman, jadinya seperti ini. Ini masih panas, kita hancurkan. Bisa pakai garpu,
bisa pakai centong seperti ini. Aku memilih centong biar lebih cepat aja gitu ya. Nah, seperti ini kita hancurkan sampai benar-benar lunak. Nah, resep ini sangat mudah teman-teman. Jadi saya yakin bunda-bunda pasti bisa. Nah, daripada kita cuma digoreng jadi pisang goreng terus dibikin apa. Nah, ini adalah versi ala-ala saya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk menjadikan suatu hidangan yang sangat cantik ya menurut aku, dan rasanya pun nggak kalah enak teman-teman. Jadi kita hancurkan sampai hancur ya. Nah, ini sudah hancur ya teman-teman ya, udah hancur jadinya seperti ini. Nah, udah hancur, dan ini yang item-item kecil-kecil ini adalah hati pisang ya. Aku pakai pisang kepok teman-teman. Saya akan campurkan susu. Jadi susu ini suka-suka. Kalau teman-teman nggak suka boleh gak dikasih ya. Nah, ini suka-suka. Kemudian tepung ini aku pakai 1 on lebih sedikit teman-teman, karena kalau pisang 10 itu 75 gram lah, ini pisangnya 15, jadi aku pakai 1 on lebih sedikit ya. Kalau sebetulnya nggak harus pakai takaran teman-teman, kalau menurut saya ya ini itu kita lihat aja adonannya gitu lebih mudah, jadi kita nggak pusing-pusing kok gini gitu ya. Aku kasih tepung maizena itu 2 sendok seperti ini ya, ini untuk campuran. Nah, kemudian kita kasih gulanya ini suka-suka teman-teman ya. Kalau gula itu suka teman-teman sukanya manis ya, soalnya nih pisangnya sudah manis. Aku mau pakai 3 sendok aja ya, mau pakai 3 sendok. Nah, habis gitu kita ulek jadi satu. Nah, kalau masalah ukuran itu nggak harus jadi ini pusing-pusing ya teman-teman ya, kita lihat adonan aja. Kalau memang insya Allah nanti ini jadi, nah kita ini jadi satu ya teman-teman ya, kita ulek ini jadi satu. Memang kebetulan yang sangat matang di rumahku itu pisang kepok, jadi bisa pisangnya itu bebas ya, bisa apa saja, yang penting matang gitu aja ya, bukan matang di tanah tapi matang seperti ini. Nah, kemudian kita campurkan bahan-bahan lainnya. Jadinya seperti ini ya, kita uleni pakai centong, atau lebih cepat kita pakai tangan. Kita cuci dulu ya tangannya. Nah, aku mau ganti pakai tangan biar lebih cepat ya teman-teman. Nah, aku tidak pakai sarung tangan karena nggak ada sarung tangan di rumah saya. Nah, gini aja, yang penting tangan kita bersih, kan ini dimakan sendiri ya teman-teman ya. Jadinya kalau bunda-bunda mau pakai sarung tangan gak apa-apa. Sebetulnya tadi itu aku keluar belanja mau beli sarung tangan, lupa teman-teman. Jadinya ya udah, kita pakai tangan aja. Nah, ini nanti kalau masih lemes teman-teman cuma bisa ditambahkan terigu aja, jadi kita nggak pusing-pusing harus ukuran berapa ya gitu ya. Nah, kita ulenin sampai ini jadinya teman-teman ya, setelah diaduk-aduk seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini tentu lengket ya teman-teman ya. Jadi kita bikinnya itu harus pakai minyak. Jadi dolesin minyak. Jadi aku mau, karena aku tidak ada sarung tangan, aku mau kresek ini ya. Tapi ini baru ya teman-teman ya. Ini kreseknya baru. Nah, kemudian aku mau oles minyak gini teman-teman. Ya.
dioles-oles minyak begini, dioles minyak, kemudian kita ambil. Nah, seperti ini. Nah, kita tambah lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita di tengah. Ini harus pakai minyak ya teman-teman. Nah, seperti ini kita nyetaknya. Kemudian kita isi dengan yang aku bikin tadi. Ini. Nah, nanti ada yang diisi dengan coklat batang seperti ini. Nah, ini bola-bola pisang namanya. Yang ini namanya kroket ala-ala saya. Nah, kemudian kita tutup ya teman-teman. Nah, kita tutup seperti ini. Jangan sampai keluar. Kita bikin seperti ini ya teman-teman ya. Nah, satunya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita bikin sampai selesai. Nah, seperti ini ya. Kita bikin sampai selesai teman-teman. Nah, ini aku kasih tepung biar gak lengket ya. Saya kasih tepung biar gak lengket. Kita bikin. Nah, setelah dicetak seperti ini ya teman-teman. Nah, yang besar-besar ini adalah isian sayur, yang kecil-kecil ini adalah isian coklat batang ya. Kemudian kita panaskan minyak sambil membuat untuk baluran. Nah, balurannya kita pakai tepung terigu teman-teman. Nah, secukupnya aja, nanti kalau kurang bikin lagi ya. Jadi mudah teman-teman, gak ada ukuran. Jadi kalau pakai ukuran itu kadang-kadang kita bingung ya. Nah, untuk adonan kalau masih sulit untuk dicetak itu tambahi tepung aja teman-teman. Tapi jangan lupa tangan kita dibalurin minyak sayur ya, karena sangat lengket. Kalau sudah dibalurin minyak sayur itu mudah teman-teman. Jadi kita bikin balurannya. Nah, balurannya ini tidak encer juga tidak kental, cukup sedengan ya teman-teman ya. Nah, kita kasih air seperti ini. Kita aduk-aduk. Balurannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer. Nah, nanti kalau kurang kita bikin lagi aja. Sebetulnya nggak pakai ilmu takeran, dikira-kira aja. Kemudian aku mau ambil satu ya teman-teman ya. Nah, mau ambil satu ini. Kemudian dimasukkan seperti ini. Nah, kemudian kita taruh di ini ya teman-teman ya. Bentar. Kita baluri. Ini tadi kebesaran teman-teman ya. Jadi suka-suka teman aja teman-teman, ukurannya mau seberapa. Nah, kita sambil tekan-tekan ya. Nah, seperti ini. Kita tekan-tekan supaya teman-teman, panirnya ini menempel gitu ya. Nah, cantik kan teman-teman. Nah, kemudian kita
Lihat minyaknya. Nah, minyaknya sudah panas teman-teman. Jadi kita masukkan. Nah, seperti itu ya. Kita kecilkan dulu kompornya. Karena ini masih lama. Jadi seperti itu ya teman-teman, ditekan-tekan. Nah, jadinya cantik deh. Nah, kita masukkan lagi. Gorengan terakhir sudah matang, kita matikan kompornya. Kemudian kita entas. Nah, ini gorengan yang terakhir ya teman-teman ya. Nah, biar atus dulu. Nanti kita ini. Nah, seperti ini ya, coba kita belah ya. Aku mau belah yang ini. Nah, cantik bunda-bunda loh ya. Cantik kan? Nah, aku mau coba ya. Nah, seperti ini. Enak. Enak. Iya. Beneran enak bunda. Beneran enak. Seperti ini. Baginya kroket itu nggak harus identik dengan kentang. Jadi ini kroket ala-ala saya, pakai bahan dasarnya pisang yang sudah sangat matang. Kita manfaatkan jadi makanan seenak ini. Nah, terima kasih yang sudah menemani saya atau menonton video saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan ya. Sampai di sini dulu keseruan hari ini. Semoga ini menjadi inspirasi bunda-bunda atau teman-teman. Dan jangan lupa untuk dibantu like, komen, subscribe tentunya. Biar kami bersemangat untuk membuat ide-ide yang baru. Nah, selamat mencoba bunda-bunda. Assalamualaikum.